Dunia menyaksikan dengan penuh harapan ketika pasukan penjaga perdamaian multinasional, dengan Indonesia sebagai inti kekuatan, bersiap untuk memasuki Gaza, sebuah momen yang dipenuhi ketegangan dan ekspektasi. Para prajurit TNI, bersama rekan-rekan dari berbagai negara, berdiri tegak dalam upacara pelepasan, membawa harapan baru bagi wilayah yang telah lama dilanda konflik. Langkah ini dipandang sebagai secercah harapan bagi masyarakat Gaza, yang selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian. Kehadiran pasukan penjaga perdamaian diharapkan dapat membawa stabilitas, bantuan kemanusiaan, dan peluang untuk membangun kembali kehidupan yang hancur. Berbulan-bulan perencanaan diplomatik yang intens telah mengarah pada pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Melalui negosiasi yang rumit, para diplomat dari berbagai negara bekerja sama untuk merancang misi yang bertujuan memulihkan keamanan, menegakkan hukum, dan membangun kembali tatanan sipil di Gaza. Namun, pada tanggal 20 Maret 2026, dunia dikejutkan oleh pengumuman mendadak. Indonesia menunda pengerahan pasukannya. Keputusan ini segera menyebar melalui media internasional, memicu gelombang kejutan dan kekhawatiran di kalangan diplomatik serta masyarakat global. Penundaan ini bukan sekadar hambatan kecil, melainkan jeda mendasar dalam misi berisiko tinggi yang telah dipersiapkan dengan matang. Banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan perdamaian di Gaza dan apakah stabilitas yang diharapkan dapat benar-benar terwujud. Penghentian mendadak ini menyoroti betapa kompleks dan rapuhnya upaya menjaga perdamaian di Timur Tengah. Setiap keputusan membawa konsekuensi besar, dan realitas di lapangan seringkali berubah dengan cepat, menuntut penyesuaian strategi secara terus-menerus. Bagi Indonesia, keputusan menunda ini mencerminkan rasa tanggung jawab yang mendalam, bukan hanya untuk melindungi keselamatan pasukannya, tetapi juga untuk memastikan kesiapan dan keberhasilan misi secara menyeluruh sebelum melangkah maju. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kehati-hatian menjadi kunci demi masa depan perdamaian di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Fahd Nabil, mengumumkan penangguhan pengerahan pasukan ke wilayah konflik, sebuah keputusan yang langsung menarik perhatian publik dan komunitas internasional. Dalam pernyataannya, Fahd menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang sangat kompleks dan dinamis. Selain itu, semua pembicaraan damai yang berkaitan dengan situasi di Gaza juga dihentikan sementara, menandai momen refleksi dan evaluasi mendalam di antara para diplomat dan pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia mengutip perlunya penilaian berkelanjutan terhadap situasi keamanan yang terus berubah dan sangat bergejolak di Gaza, di mana setiap perkembangan dapat berdampak besar pada keselamatan pasukan dan keberhasilan misi. Para pejabat menekankan bahwa ini adalah jeda strategis, bukan pengabaian tanggung jawab. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar matang dan terukur. Mengirim pasukan ke lingkungan yang tidak dapat diprediksi dianggap terlalu berisiko saat ini, terutama dengan meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian di lapangan. Langkah ini menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap keselamatan tentaranya, serta menunjukkan bahwa perlindungan personel adalah prioritas utama dalam setiap keputusan strategis. Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia tetap independen dan tidak mudah dipengaruhi tekanan eksternal, memperkuat posisi negara di kancah internasional. Jakarta menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terburu-buru atau ditekan untuk melakukan pengerahan yang berbahaya dan akan selalu mengutamakan kepentingan nasional serta keselamatan warganya. Keputusan ini didasarkan pada analisis mendalam dan pertimbangan kepentingan nasional Indonesia sendiri, bukan karena jadwal atau permintaan dari pihak luar. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian hanya akan dilanjutkan jika kondisi di lapangan benar-benar memastikan efektivitas misi dan keamanan seluruh pasukan, demi menjaga reputasi dan tanggung jawab negara di mata dunia. Pengerahan yang ditunda adalah bagian dari rencana internasional yang lebih besar untuk menstabilkan Gaza, yang dipimpin oleh koalisi beragam termasuk Indonesia, Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo. Mandat pasukan adalah untuk mengamankan area-area penting, memungkinkan kembalinya warga sipil, dan mendukung rekonstruksi. Perencanaan sudah maju, dengan tanggal pengerahan Mei 2026 ditetapkan sebelum jeda Indonesia.
Misi ini bertujuan untuk menciptakan zona penyangga, mencegah konflik baru, dan membangun kepercayaan di antara penduduk Gaza. Penundaan ini lebih dari sekadar kemunduran militer. Ini adalah pukulan bagi harapan perdamaian dan pemulihan di Gaza. Dunia sekarang menghadapi ketidakpastian baru karena masa depan misi ini masih belum jelas. Indonesia akan menjadi landasan pasukan stabilisasi, dengan mengerahkan sekitar 5.000 pasukan, salah satu kontingen terbesar. Ini mencerminkan reputasi Indonesia yang telah lama dikenal dalam menjaga perdamaian yang efektif dan komitmennya terhadap stabilitas global. Sejarah kontingen Garuda yang disiplin dan peka budaya menjadikan Indonesia mitra yang berharga. Skala pengerahan yang direncanakan menggarisbawahi dedikasi Jakarta untuk mendukung negara Palestina dan perdamaian dunia. Persiapan awal menyoroti peran sentral Indonesia, menjadikan penundaan ini kemunduran signifikan bagi struktur misi. Penyelenggara sekarang harus mempertimbangkan kembali rencana mereka tanpa pasukan berpengalaman Indonesia, setidaknya untuk saat ini. Rencana operasional menyerukan masuk bertahap dimulai di Rafah, kota baru di Gaza Selatan yang didukung oleh dana UE. Mengamankan Rafah terlebih dahulu akan menciptakan basis yang stabil untuk ekspansi bertahap dan membangun kepercayaan dengan penduduk setempat. Pasukan kemudian akan bergerak ke utara menuju garis kuning, bertindak sebagai penyangga antara zona Israel dan Gaza. Pendekatan hati-hati, langkah demi langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan beradaptasi dengan realitas di lapangan. Penundaan ini membuat strategi yang dirancang dengan cermat ini tidak jelas, dengan masa depan keamanan Gaza yang tidak pasti. Visi membangun perdamaian dari bawah sekarang ditunda tanpa batas waktu. Persiapan misi termasuk kunjungan pengintaian ke Gaza dan latihan gabungan di Yordania. Delegasi militer akan menilai medan dan keamanan secara langsung, langkah vital untuk kesiapan operasional. Ratusan tentara dari berbagai negara akan berlatih bersama, membentuk pasukan yang bersatu dan dapat beroperasi bersama. Kegiatan ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan kerjasama yang mulus di lapangan. Dengan penundaan ini, baik pengintaian maupun pelatihan ditangguhkan, menunda kemampuan pasukan untuk beroperasi secara efektif. Momentum misi telah terhenti, meninggalkan celah kritis dalam persiapan menjaga perdamaian. Partisipasi Indonesia dalam misi luar negeri diatur oleh prinsip-prinsip ketat, kendali nasional dan kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan Indonesia di luar negeri selalu diawasi dan dievaluasi secara menyeluruh oleh otoritas nasional, memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil tanpa persetujuan pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara, bahkan saat berkontribusi di panggung internasional. Pasukan TNI akan tetap berada di bawah Komando Jakarta, memastikan kedaulatan dan keselarasan dengan kepentingan nasional. Komando Pusat di Jakarta berperan penting dalam mengawasi setiap operasi, sehingga seluruh tindakan pasukan di luar negeri tetap sejalan dengan visi dan misi nasional. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi intervensi asing dalam pengambilan keputusan strategis. Kebijakan ini melindungi dari komando asing dan menjamin bahwa semua tindakan melayani nilai-nilai dan kerangka hukum Indonesia. Setiap operasi militer di luar negeri harus mematuhi standar hukum nasional, serta memperhatikan norma-norma internasional yang berlaku. Dengan perlindungan hukum yang kuat, Indonesia memastikan bahwa pasukannya tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Keterlibatan berakar pada kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, independen, namun proaktif dalam upaya perdamaian global. Indonesia selalu berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi terhadap stabilitas dunia, dengan tetap mempertahankan posisi yang tidak memihak, namun aktif dalam diplomasi internasional. Setiap pengerahan dipertimbangkan terhadap kepentingan nasional dan hukum internasional, menjunjung tinggi reputasi Indonesia sebagai warga negara global yang bertanggung jawab. Proses evaluasi yang ketat dilakukan sebelum setiap misi, memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi perdamaian dunia dan tidak merugikan kepentingan bangsa sendiri. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap misi disengaja, sah,
dan melayani perdamaian nasional dan global. Dengan fondasi hukum yang kuat dan pengawasan nasional yang ketat, Indonesia terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sekaligus melindungi martabat dan kedaulatan bangsa di setiap langkahnya. Keterlibatan Indonesia bergantung pada mandat PBB yang jelas, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 2083 yang disahkan pada tahun 2025. Beroperasi di bawah mandat PBB memastikan legitimasi internasional dan perlindungan hukum untuk misi tersebut. Ini membedakan pasukan dari koalisi ad hoc dan menyelaraskannya dengan kehendak kolektif komunitas global. Kebijakan bebas dan aktif Indonesia mendorongnya untuk berkontribusi pada perdamaian, tetapi hanya dalam kerangka multilateral yang sah. Keputusan untuk menunda mencerminkan keseimbangan yang hati-hati antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional. Indonesia tetap berkomitmen terhadap stabilitas di Timur Tengah, tetapi setiap langkah ring melalui prinsip-prinsip intinya. Penundaan ini bukanlah penarikan diri dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian Timur Tengah, melainkan tanggapan yang bertanggung jawab terhadap situasi yang kompleks. Pemerintah akan terus memantau perkembangan, siap mempertimbangkan kembali pengerahan jika kondisi membaik. Kendali nasional, hukum internasional, dan keselamatan pasukan tetap menjadi pilar kebijakan yang tidak dapat dinegosiasikan. Indonesia menolak mempertaruhkan tentaranya atau keberhasilan misi demi kecepatan. Ketika waktunya tepat, Indonesia siap berkontribusi, memastikan peluang keberhasilan dan keamanan tertinggi. Dunia menyaksikan dan menunggu saat Indonesia menjunjung tinggi tugasnya untuk perdamaian dan rakyatnya. Untuk saat ini, misi ditunda, tetapi tekad Indonesia tetap teguh.